Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, M. Mahmud M, di channel Informasi Seputar Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu channel yang memberikan informasi terbaru yang berhubungan dengan tugas keseharian guru, tenaga kependidikan, dan insan pendidikan lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengolahan dan pelaporan hasil asesmen kurikulum merdeka, berdasarkan panduan pembelajaran dan asesmen pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, edisi revisi tahun 2025. Yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025. Dalam hal ini, kita bahas dalam bentuk aplikasi penilaian, edisi revisi tahun 2025. Aplikasi penilaian yang tersedia adalah aplikasi penilaian khusus untuk guru kelas, fase A, B, dan C, aplikasi penilaian untuk guru mata pelajaran, fase A, B, dan C. Juga tersedia aplikasi penilaian untuk guru mata pelajaran, fase D. Di dalam aplikasi penilaian ini, sepenuhnya berdasarkan panduan pembelajaran dan asesmen edisi revisi tahun 2025, dan di dalamnya telah disiapkan tujuan-tujuan pembelajaran untuk semua mata pelajaran, berdasarkan capaian pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan tahun 2025. Untuk itu, simaklah tayangan ini sampai selesai, agar menambah pemahaman kita sebagai guru profesional, dalam melaksanakan pengolahan dan pelaporan hasil asesmen. Pada umumnya, semua aplikasi ini, cara penggunaannya adalah sama. Di kesempatan kali ini, yang menjadi fokus pembahasan adalah aplikasi penilaian khusus untuk guru kelas, pada fase A, B, dan fase C. Seperti biasanya, sebelum aplikasi ini digunakan, terlebih dahulu kita mengisi data guru dengan mengklik tombol data guru. Pada bagian ini, terlebih dahulu kita menentukan opsi deskripsi yang akan digunakan. Dalam edisi revisi tahun 2025 ini, ada dua opsi deskripsi yang dapat digunakan, yaitu opsi berdasarkan alur tujuan pembelajaran, dan opsi berdasarkan poin-poin penting materi. Penentuan ini diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan, opsi mana yang akan digunakan. Dengan catatan, jika satu opsi yang disepakati, maka semua mata pelajaran mengikuti opsi tersebut. Misalnya yang disepakati adalah opsi alur tujuan pembelajaran. Kemudian isilah nama guru kelas, NIP, kelas, semester, tahun ajaran, rentang ketuntasan, tanggal terima rapor, dan tempat sekolah. Selanjutnya, klik tombol Home untuk kembali ke menu utama. Setelah data guru kita isi, selanjutnya kita mengisi data siswa, dengan mengklik tombol data siswa. Sebelum kita mengisi data siswa, isilah terlebih dahulu nama subkelas, misalnya 1, 2, A, atau B. Jika tidak ada, atau di tingkat ini hanya satu kelas, maka kolom ini dikosongkan saja. Kemudian, isilah nama murid atau nama peserta didik. Sebaiknya untuk nama murid, diambil dari data dapodik sekolah, agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian nama murid. Kopilah nama murid yang ada di dapodik, kemudian klik kanan di mouse pada baris pertama, lalu pilih paste spesial, pilih value, lalu OK. Selanjutnya, klik tombol Home untuk kembali ke menu utama. Setelah data guru dan data siswa telah diisi, maka selanjutnya kita akan mengisi materi dan alur tujuan pembelajaran, dengan mengklik tombol Input Materi dan ATP. Kliklah tombol-tombol muatan pelajaran yang ada, untuk mengisi materi dan alur tujuan pembelajarannya. Misalnya, muatan pelajaran pendidikan Pancasila. Inilah tujuan-tujuan pembelajaran, yang diturunkan langsung dari capaian pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kepala BSKAP tahun 2025. Jika tujuan-tujuan pembelajaran yang ada, masih terlalu luas lingkup materinya, maka dapat diedit menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Yang terpenting, tidak keluar dari lingkup capaian pembelajaran yang tersedia. Selanjutnya, tujuan-tujuan pembelajaran ini didistribusikan secara merata, ke dalam kelas dan semester untuk fase A, yaitu kelas 1 dan kelas 2.
misalnya sebagai berikut. Selanjutnya, kita memberi nomor urut pada kolom ATP, sebagai alur pembelajaran, pada baris yang berwarna biru terang. Selanjutnya, pada kolom materi, menjadi opsional atau tidak wajib diisi. Hal ini dikarenakan, pada data guru tadi, kita memilih opsi deskripsi berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Jika kita memilih opsi deskripsi berdasarkan poin-poin penting materi, kolom materi ini menjadi wajib untuk diisi. Selanjutnya klik tombol kembali. Dengan cara yang sama seperti pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Seni dan Budaya, misalnya diisi sebagai berikut. Selanjutnya, klik tombol Home untuk kembali ke menu utama. Setelah data guru, data siswa, input materi dan ATP telah diisi, maka selanjutnya dapat dilakukan penginputan nilai, baik penilaian sumatif maupun penilaian akhir sumatif. Misalnya penginputan penilaian sumatif, maka kliklah tombol P, sumatif. Di dalam format penilaian sumatif ini, ada 4 mata pelajaran atau 4 muatan pelajaran yang wajib untuk diisi, yaitu Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Seni dan Budaya. Pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, ada 3 tujuan pembelajaran yang wajib untuk diisi. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, ada 3 tujuan pembelajaran, Matematika, 4 tujuan pembelajaran, dan mata pelajaran Seni dan Budaya, ada 3 tujuan pembelajaran. Sebelum kita mengisi hasil penilaian sumatif, terlebih dahulu kita menentukan opsi penilaian yang akan kita gunakan, untuk menentukan nilai akhir penilaian sumatif. Ada 3 opsi yang akan digunakan. Pertama, pembobotan. Opsi pembobotan digunakan, jika tujuan pembelajaran 1 menjadi syarat untuk tujuan pembelajaran berikutnya. Atau dengan kata lain, tujuan-tujuan pembelajaran itu saling berkaitan. Semakin tinggi tingkat kesulitan tujuan pembelajaran, semakin besar pula bobot yang diberikan. Kedua, opsi persentase. Opsi persentase sama halnya dengan opsi pembobotan, yaitu jika tujuan-tujuan itu saling berkaitan atau menjadi syarat untuk tujuan berikutnya. Ketiga, opsi rata-rata. Jika tujuan-tujuan itu saling lepas, atau tidak saling menjadi syarat, maka opsi rata-rata yang digunakan. Jika sudah kita tetapkan opsinya, maka penilaian siap dilakukan. Sebagai catatan, untuk melihat apakah antar tujuan pembelajaran saling berkaitan atau tidak, kliklah tombol Rekap ATP. Selanjutnya, kita mengisi nilai hasil penilaian sumatif. Misalnya hasil penilaiannya sebagai berikut. Selanjutnya, klik tombol Home untuk kembali ke menu utama. Setelah penginputan nilai hasil penilaian sumatif dilaksanakan, selanjutnya kita menginput nilai hasil penilaian akhir sumatif. Untuk penilaian akhir sumatif, khusus asesmen pada akhir semester, asesmen ini bersifat pilihan.
Jika pendidik merasa masih memerlukan konfirmasi atau informasi tambahan untuk mengukur pencapaian hasil belajar murid, maka dapat melakukan asesmen pada akhir semester. Sebaliknya, jika pendidik merasa bahwa data hasil asesmen yang diperoleh selama satu semester telah mencukupi, maka tidak perlu melakukan asesmen pada akhir semester. Jika ingin melakukan penilaian akhir semester, maka hasilnya dapat dimasukkan pada penilaian akhir sumatif, dengan mengklik tombol PA Sumatif. Sebelum kita mengisi hasil penilaian akhir sumatif atau penilaian akhir semester, terlebih dahulu kita menentukan pembobotan untuk menentukan nilai rapor secara proporsional. Upayakan pembobotan penilaian akhir sumatif atau penilaian akhir semester lebih besar, atau minimal sama, dengan pembobotan penilaian sumatif. Misalnya di sini kita pakai pembobotan 1:3. Setelah itu, kita mengisi hasil penilaian akhir sumatif atau penilaian akhir semester. Misalnya sebagai berikut. Selanjutnya, klik tombol Home untuk kembali ke menu utama. Setelah hasil penilaian sumatif dan penilaian akhir sumatif dimasukkan, maka, nilai pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Seni dan Budaya, siap untuk dimasukkan di dalam aplikasi rapor. Selanjutnya, jika guru kelas juga sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler, maka, wajib mengisi penilaian kegiatan ekstrakurikuler, dengan mengklik tombol, cetak kegiatan ekstra. Pertama yang dilakukan adalah, mengisi jenis kegiatan ekstrakurikuler yang dibina. Misalnya, pramuka. Isilah deskripsi atau keterangan yang menggambarkan pencapaian peserta didik, pada kolom keterangan. Mengenai deskripsi yang akan diisi, arahkan kursor pada baris pertama, untuk melihat petunjuk pengisiannya. Misalnya, deskripsi pencapaiannya, sebagai berikut. Isilah hanya pada siswa yang mengikuti kegiatan, jika tidak mengikuti, kosongkan saja. Selanjutnya, klik tombol Home untuk kembali ke menu utama. Dengan berakhirnya proses kegiatan pengisian penilaian kegiatan ekstrakurikuler tadi, maka, seluruh proses pengolahan hasil asesmen telah selesai. Selanjutnya, hasil pengolahan tersebut siap dimasukkan ke dalam aplikasi rapor. Demikianlah tutorial penggunaan aplikasi penilaian kurikulum Merdeka, khusus untuk guru kelas. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan guru SD pengguna aplikasi penilaian ini. Jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe di monitornya, memberikan tanda jempol, komen, atau membunyikan lonceng notifikasinya, agar selalu mendapat informasi terbaru tentang tugas keseharian kita sebagai guru. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.